Maka Rasul katakan isbagul wudu alal makarih, supaya berwudu ketika kita tidak merasakan nyaman kalau wudu. Setelah wudu, nah ini tadi yang saya katakan, setelah wudu wa kasratul khuta ilal masajid. Kemudian setelah itu langkahkanlah ke masjid. Jadi untuk diampuni dosanya oleh Allah, pertama adalah menyempurnakan wudu, lalu berangkat ke masjid. Nah ini yang saya mau katakan tadi, ya. Lalu berangkat ke masjid. Kita tidak hanya melakukan sholat wudu lalu kita sholat. Rasul menganjurkan kalau mau diampuni dosanya berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sama-sama dapat menikmati, mensyukuri hadir di tempat yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan tentang memahami fikih. Salah satunya adalah membedakan antara mujtahid, muttabi dan muqallid. Pada pagi hari ini saya akan menaikkan derajat antum semuanya pada muttabi, mengetahui dalil apa yang pernah kita lakukan. Kaitan dengan fikih, mengawali pembahasannya tentang wudu. Antum tiap hari wudu, dalilnya hafal nggak dalil wudu? Tiap hari wudu kan? Ya. Siapa yang nyuruh wudu? Gusti Allah. Dalilnya piye? Nah, antum yang hafal. Yang lain insya Allah lebih hafal. Ya, insya Allah. Ya. Di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruhusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu dalil dari Quran. Kemudian kalau dari sunnah atau dari hadis, ruwiya Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima
salat seseorang ketika dia berhadas kecuali setelah berwudu. Apa hikmah-hikmah yang kita dapatkan ketika kita berwudu? Ada enggak hubungannya wudu dengan salat dan masjid? Bapak suka wudu, yang wudu belum tentu untuk salat. Yang wudu pasti dia akan salat. Kemudian hubungan setelah wudu lalu mau salat, salatnya di rumah apa di masjid? Kebanyakannya di mana? Nah, ini ada kaitannya ya antara wudu, salat dan masjid, terutama buat bapak-bapak. Karena bagaimanapun apa yang kita perintah, apa yang Allah perintahkan kepada kita dan dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Apabila kita menjawab apa yang Allah perintahkan, kata Abu Bakar, apabila kita menjawab apa yang Allah perintahkan, maka keburukan akan pergi dari kita. Dhahabat as-sayyi'ah. Dan ketika keburukan pergi dari kita, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau antum ngerokok, nih yang rokok nih, yang nyuruh ngerokok siapa? Yang nyuruh? Ya. Ya artinya ada yang nyuruh nggak? Ada, tapi yang pasti yang nyuruh dari sendiri. Maka nanti bisa jadi kita melakukan sesuatu itu bisa jadi karena hawa nafsu. Kita ngikuti hawa nafsu. Maka kata Abu Bakar, siapa yang mengikuti hawa nafsu, akalnya hilang. Siapa yang mengikuti dunia, akhiratnya nggak dapat. Yang nyuruh antum datang ke sini siapa? Tahu, datang aja kemari pokoknya, ya. Karena katanya kalau hari Jumat ada sarapan, ya kemari aja dah. Salah satu. Misalkan gitu ya. Nah, jadi harus dipastikan, diyakini apa yang kita lakukan tuh ada yang memerintah. Makanya kan kita dikatakan atiullaha wa atiur rasul. Jangan yang lain, kalau yang lain ribet, syaratnya banyak. Tapi kalau yang Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, enteng. Ya. Tapi kalau yang lain insya Allah berat. Udah berat ya, ngerjain juga cuma nggak tahan. Tapi kalau Allah yang memerintahkan, mungkin berat. Tapi ketika kita melakukannya merasa ringan dan terus melakukan. Kita lihat wudu ini. Setiap hari kita wudu untuk salat. Apa kata Rasulullah an Abdillah as-Sanabi? Anna Rasulullah SAW qala idza tawaddu al-'abdu famadmada kharajat al-khotoya min fih. Fa idza stansara kharajat al-khotoya min anfih. Fa idza ghassala wajhahu kharajat al-khotoya min wajhi hatta takhruja min tahta asfari aini. Fa idza ghassala yadayhi kharajat al khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti adhafiri yadayhi. Fa idza masa bi ra'sihi kharajat al khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udunayhi. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat al khotoya min rijlihi hatta takhruja min adhafir rijlaihi. Tsumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilah.
apabila kita berwudu, hamba berwudu kemudian berkumur-kumur. Ketika berkumur-kumur itu keluarlah dari mulutnya itu kesalahan-kesalahannya. Ngomelin orang, ngomongin orang, ya. Itu waktu tamadmad keluar itu. Makanya Imam Abu Hanifah itu bisa melihat apa yang pernah dikerjakan oleh orang ketika wudu. Jadi begitu wudu keluar dari mulutnya, berarti habis ngomelin orang kali ini, ya, habis nyaci maki orang kira-kira. Imam Abu Hanifah bisa melihat itu. Tapi Imam Abu Hanifah minta kepada Allah ilmu itu supaya dicabut, capek. Saya ngeliat orang wudu, panggil sini. Ente tadi habis ngapain? Karena dia ngeliat tadi itu. Kalau kita demen begitu ya, model kita demen dah gitu tuh. Banyak. Tapi Abu Hanifah lah. Itu ketika kita berkumur, ketika kita istinsar, memasukkan air ke dalam hidung, keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidung kita itu. Ketika kita mencuci, membasuh wajah kita, keluarlah dari wajah kita itu adalah kesalahan-kesalahan sampai keluar pun dari pelupuk mata ini. Karena ini mata yang rada berat ini kalau udah urusan muka itu. Nggak boleh ngelihat yang bening kali. Disudu, kelihatlah apa yang keluar dari wajah tadi, diantaranya muka tadi dan dari mata tadi. Faida ghusal yadi kharajat al khotoya min yadi hatta takhruja min tahti adhafir yadi. Ketika tangannya dibasuh, keluarlah dari tangannya itu kesalahan-kesalahannya sampai kesalahan itu keluar dari bawah-bawah kuku. Dan begitu berikutnya sampai mencuci kaki. Bayangin kalau ada orang yang mengetahui apa yang kita lakukan tadi ketika wudu. Masya Allah, seperti Imam Abu Hanifah tadi. Ujung hadis ini kita lihat, summa setelah wudu summa kana masyu ilal masjid wa sholatuhu nafilah. Kemudian setelah wudu itu lalu berangkat ke masjid dan sholat di masjid itu adalah tambahan amalnya. Tambahan. Kalau tambahan itu berarti kita sudah cukup belum baru ditambah. Istilah tambahan itu masih kurang apa masih udah cukup? Ayo coba. Bahasa ditambah itu karena kita sudah cukup terus nambah atau memang kurang? Kalau kurang bukan nambah, memang belum cukup. Yang namanya nambah itu berarti sudah cukup. Ini makan sepiring cukup tapi enak, nambah kan itu. Nah pertanyaannya, setelah kita wudu ya, lalu kita sholat di rumah, dapat enggak nafilahnya? Tambahannya dapat enggak? Enggak. Bapak sudah merasa cukup sholat di rumah? Gitu ya. Secara hukum memang ke masjid ini, sholat di masjid sunnah. Tapi pertanyaannya adalah, amal kita sudah cukup belum? Kalau sudah cukup, berangkat ke masjid itu nambahin. Nambahin. Kalau enggak cukup, masih kurang, berarti kita ke masjid enggak? Otomatis. Sudah cukup aja kita kudu nambah ke masjid, apalagi masih kurang. Begitu pemahamannya ya. Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, hubungan antara wudu dengan sholat dengan ke masjid. Jadi kita kan nganggap enteng aja, habis sholat, habis wudu, sholat aja udah.
seperti tidak ada hubungannya dengan masjid. Padahal ketika kita habis wudu tadi adalah sholat dan ke masjid itu nafilah. Ada nggak orang yang wudu nggak sholat? Ada orang yang dawam wudu ada. Ya, tapi sebetulnya tetap aja kalau habis wudu tetap sholat. Sholat apa? Syukur wudu atau sunnah wudu. Sebagaimana Bilal bin Rabah itu, ya, Rasulullah mendengar suara sandalnya di surga. Apa amalannya? Yaitu setiap habis wudu dia sholat. Ada orang wudu enggak, sholat enggak kan? Ya, jadi hubungannya tadi setelah wudu tadi summa kana mas'ilal masjid wa sholatuhu nafilah. Maka sebetulnya kalau dilihat dari sini yang istimewa tuh wudunya. Yang istimewa wudunya. Karena kalau kita sholat tanpa wudu, sholatnya tidak diterima. Berarti Bapak Ibu hadirin sekalian, perhatikan wudu kita. Ya, kita mungkin lebih serius sholatnya ketimbang wudunya. Maka pastikan wudu kita itu adalah sempurna. Wa an Abi Hurairah ta'ala Rasulullah SAW qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagil wudu alal makarih wa qasrutul khuta ilal masajid wantidarus salati ba'da salati fadalikumur ribati rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasai. Dari Abu Hurairah, Rasul menyatakan, Rasul bersabda, maukah kamu, kata Rasulullah, aku tunjukkan di mana Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan mengangkat derajat kamu. Ini tawaran. Jadi seringkali Rasulullah menawarkan satu amalan. Mau enggak? Kira-kira gitu. Rasul menawarkan, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu Allah akan mengampuni, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Apa kata mereka? Bala ya Rasulullah. Sudah tentu mau ya Rasulullah. Qala, kalau mau, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu ketika kamu malas wudu. Kan kadang-kadang mungkin udah terdengar adzan gitu ya. Ntar dulu baru nyampe. Pokoknya ada alasan-alasan sehingga kita tidak bersegera untuk melakukan wudu padahal sudah terdengar suara adzan. Apalagi kalau pagi-pagi begini dingin. Walaupun malah orang tempat dingin dicari sekarang gitu ya. Kalau subuh bangun dingin, itu aja masih ntar dulu wudunya dingin. Dia cari tempat lebih dingin lagi, ya malah nggak wudu, gitu ya. Maka Rasul katakan isbagil wudu alal makarih, supaya berwudu ketika kita tidak merasakan nyaman kalau wudu. Setelah wudu, ini tadi yang saya katakan, setelah wudu wa kasratul khuta ilal masajid. Kemudian setelah itu langkahkanlah ke masjid. Jadi untuk diampuni dosanya oleh Allah, pertama adalah menyempurnakan wudu,
lalu berangkat ke masjid. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Lalu berangkat ke masjid. Kita tidak hanya melakukan sholat wudu, lalu kita sholat. Rasul menganjurkan kalau mau diampuni dosanya berangkat ke masjid. Kita banyak dosanya nggak nih? Banyak nggak? Ya ke masjid berarti kalau sholat, ngakunya doang. Ya, kalau kita merasa memang banyak dosa, langkahkan kaki kita. Ini belum sholatnya loh. Baru melangkahkan saja dari rumah ke masjid, belum sholatnya. Jangan-jangan sholatnya malah, kalau sholat yang sempurna mungkin nilainya 10 kira-kira gitu ya. Kalau tidak sempurna mungkin nilainya kurang dari 10. Kira-kira sholat kita sempurna atau tidak? Begitu Allahu Akbar, jengkol aja ingat malah. Ya, yang nggak pernah ingat pas sholat ingat. Apalagi tadi begitu masuk udah ada konsumsi tuh. Wah, begitu Allahu Akbar ingat malah. Sholatnya belum tentu kita mendapatkan pahala, sebut saja begitu. Tapi kalau langkah dari rumah ke masjid jelas, yamhu al khotoya, Allah sudah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, makanya seperti tidak mungkin kita tidak ke masjid. Seperti tidak mungkin. Sebab kalau pasti ke masjid nanti salah juga kita. Tapi dengan apa yang Rasulullah sampaikan ini, bahwa ketika kita melangkahkan kaki kita sebagaimana tawaran Rasulullah kepada para sahabatnya, lalu mereka tentu mau ya Rasulullah. Rasulullah jelaskan, yaitu berwudu dan lalu melangkahkan kaki ke masjid. Setelah melangkahkan kaki ke masjid, wantidarus shalah ba'das shalah. Ada suasana Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita setelah melaksanakan sholat itu berharap ke sholat berikutnya kita nyampe. Maka dulu saya lagi kecil tuh ingat betul itu. Begitu terdengar suara adzan, ya, ibu saya bilang alhamdulillah. Saya bilang ngapa sih bu? Kudu bilang alhamdulillah segala ada adzan. Bahasanya begini, gue pikir gue nggak nyampe ke asar, nyampe juga. Ada bayangan jadi dari satu waktu ke waktu lain tuh kita nyampe enggak itu? Atau kata lain masih hidup apa? Enggak. Maka intidarus shalah ba'da shalah ini adalah satu model sikap kita, pola kita setelah kita sholat ini, berharap pada sholat berikutnya kita bisa melakukan. Ini jangan sampai begitu dengar adzan, ya udah adzan lagi. Ya, padahal wudu dohor masih ada. Ya iya, dohornya 2:30, masih basah emang waktu. Sampai Rasul mengatakan ketika kita wudu lalu melangkahkan kaki kita ke masjid, lalu menunggu sholat berikutnya, dalam pikiran kita nyampe enggak pada sholat ini? Apa kata Rasul? Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Itulah pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Jadi wudu, lalu melangkah ke masjid, lalu kita berpikir sholat berikutnya nyampe atau tidak, itu adalah ada ruh jihad, kesungguhan. Ke masjid berat apa ringan Pak? Ke masjid nih ringan mungkin bapak-bapak yang sudah biasa ke masjid, tapi yang belum, Masya Allah, berat. Makanya Bapak alhamdulillah.
Jadi jangan-jangan nih orang Pinus masjid cuma dilewatin aja nih. Orang Pinus ngelewatin masjid semua nggak? Lewat. Ya. Ya. Ngelewatin. Ya. Makanya bapak-bapak yang mungkin pulang dari kantor, dari mana gitu kan, belum sholat, berhenti dulu di sini. Lebih afdal. Jangan alasannya panas segala apa gitu kan. Udah berhenti dulu. Atau mungkin yang mau ke kantor berangkat karena buru-buru habis subuh ya. Udah siap ke sini baru dari sini start. Kasihan masjid ini ngeliatin aja ya, tuh bocah lewat-lewat mulu. Ya. Jangan sampai ada ya. Kalau perlu satpam nanya udah sholat belum, kalau belum mampir ke masjid. Ya. Kadang-kadang yang begini kan kita ada orang yang menganggap masjid itu tempat biasa saja. Ya, ini tempat istimewa. Baitullah, rumah Allah. Baitul Muttaqi, rumah orang yang bertakwa. Jadi punya nilai, fisik ini punya nilai kepada kita. Maka bisa jadi ya, kita tidak bisa menikmati hidup ini karena memang tidak menikmati tempat yang terbaik. Dan buktinya masjid ramainya kapan? Subuh doang, itu pun orang tertentu, dan yang lebih ramai waktu Jumat. Kata orang Yahudi nih yang ngomong, umat muslim ini bisa mengalahkan Yahudi kalau sholat subuh berjamaahnya itu sama dengan sholat Jumat. Makanya kita nggak menang-menang, Pak, karena masjid tidak jadi ukuran. Makanya kan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Indikasi orang beriman itu kalau sholat selalu ke masjid. Kalau tidak ke masjid apa? Indikasi dia sholat tapi tidak ke masjid. Kalau dalam hadis itu ukurannya isya dan subuh. Kalau dia tidak sholat ke masjid isya dan subuh, itu orang munafik. Ya Allah Ustadz, udah sholat saya masih dibilang munafik juga. Gimana ini? Itu Rasul yang bilang, bukan saya. Ya, asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat kata siapa? Kata orang munafik. Makanya dia nggak melakukan karena berat. Sholat apa? Isya dan subuh. Tapi kalau mereka tahu dahsyatnya isya dan subuh itu, mereka akan datang ke masjid walaupun sambil merangkak. Makanya tidak terbentuk kita ini. Karena kita hidup tidak terbentuk oleh tempat yang mulia. Dia muslim, milih yang lain, ya memang nggak beres otaknya, konslet, ya kadang ke masjid. Gampangnya begitu. Itu gambarannya. Ya. Karena tempat yang kita duduki sekarang ini adalah tempat yang bisa memberikan harapan-harapan dalam hidup kita, bahkan nanti kalau sudah mati. Ini Bapak kalau merasa nggak nyaman di masjid, nih nggak merasa enak, ya Ustadz Mamun lama banget, itu berarti bahaya, itu konslet tuh. Karena kata Rasulullah, ciri orang munafik ada lagi. Al munafiku fil masjid katoir fil kopas.
Orang munafik tuh kalau di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada nggak burung dalam sangkar diem aja gitu, ada nggak? Makanya kalau mau tahu burung yang mahal yang bagus, buka pintunya, dia terbang apa enggak? Kalau terbang tuh burung jelek udah itu. Burung munafik. Saya bilang kalau ini burung mahal nggak nih? Mahal Pak Ustadz nih. Benar, bagus nggak? Bagus. Coba ente buka pintunya, dia terbang nggak? Ya terbang Ustadz. Berarti bukan bagus burung itu. Dia nggak tenang. Orang yang di dalam masjid nggak tenang, gelisah, udah pengen buru-buru pulang aja. Nah itu tanda-tanda. Tempat ini harus menjadikan kita enak. Andaikan kita tidak punya kebutuhan lain, hajat lain, seperti tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Karena ada kebutuhan lain saja, akhirnya kita meninggalkan tempat ini. Andaikan nggak ada, udah enak di sini. Makanya kalau saya ngaji subuh itu ada yang ngantuk tuh senang saya. Alhamdulillah. Berarti dia senang, enak gitu. Iya Pak. Iya. Jadi kalau ngaji subuh ada yang ngantuk, wah alhamdulillah. Cuma mudah-mudahan bangun. Takutnya begitu ngantuk kagak bangun-bangun, bangun, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ar-rauh war-rahah. Masjid ini harus memberikan kelapangan kepada kita. Makanya tadi berat orang munafik untuk datang ke masjid. Padahal jelas panggilan yang terbaik itu panggilan siapa? Panggilan Allah, nggak ada lagi. Maka sampai Rasul mengatakan fadzalikumur ribat. Ini adalah jalan jihad, jalan perjuangan. Karena ketika kita sudah menjawab panggilan Allah dengan adzan, terbiasa dengan panggilan-panggilan yang lain nanti. Ajakan-ajakan yang lain, tidak ada ajakan yang harus kita ikuti kecuali ajakan Allah dan Rasul. Dari mana kita bisa melatih itu? Dari panggilan Allah ketika adzan. Ada jamaah saya satu hari jarang ke masjid. Bahkan dia bilang kalau subuh kesiangan kira-kira gitu. Tapi begitu jam 3 dia ditelepon sama bosnya. Jam 3 pagi. Ada apa? Dia bilang. Saya harus jemput tamu dari Amerika, suruh ke bandara. Itu ente bisa bangun jam 3. Giliran bos yang manggil ente kencang banget. Giliran Allah yang manggil ente belaga budeg. Nah, itu contohnya. Tanpa sadar kita mungkin syiriknya syirik sogir ya. Kalau dari sisi akidah itu musyriknya musyrik kecil. Kalau Allah yang manggil adzan belaga budeg, budeg paham nggak budeg? Tuli, ya bolot. Tapi begitu bosnya manggil, tidak ada lagi menawar. Kadang-kadang kita nawar kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah nyalain rokok. Ya. Coba begitu dipanggil sama bos. Dipanggil, sebentar bos ngerokok dulu. Ya udah, innalillahi dah tuh. Gitu ya. Jadi melatih bagaimana hidup ini menikmati dengan sebenarnya, pahami panggilan yang terbaik. Tidak ada panggilan yang terbaik kecuali adzan. Panggilan Allah sudah tentu. Nanti ada panggilan jihad, panggilan apa lagi, banyak nanti ajakan-ajakan Allah. Itu akan lebih mudah karena kita sudah terbiasa dipanggil oleh Allah, bersegera menjawab. Maka tadi fadzalikumur ribat. Nah, yang terakhir, hadis yang terakhir. Anna Rasulullah atal maqbarah. Faqala assalamualaikum daru qaumil mu'minin. Rasulullah datang ke kuburan. Lalu Rasul mengatakan assalamualaikum daru qaumil mu'minin.
Salam sejahtera wahai penduduk yang ada di sini, wahai orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum an qarib lahikun. Insyaallah ya, dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan antum semuanya. Jadi kalau antum ke kuburan itu seolah-olah nanti antum akan menyusul mereka. Makanya kan ziarah kubur itu ada yang mengatakan kalau kita ziarah kubur itu sebetulnya nanti kita udah ditunggu oleh orang-orang itu. Maka ziarah kubur itu disunnahkan untuk mengingat mati. Bahkan kalau orang bebel ibadahnya, males ibadahnya, pokoknya untuk berbuat baik males, datang ke kuburan. Karena orang-orang yang di dalam kubur itu kalau dikasih waktu sedetik, 2 detik aja, suruh sholat 2 menit, dia akan keluar dari kuburan itu. Bangun, sholat. Dia akan buru-buru itu. Karena rindu pada amalan ketika dulu hidup di dunia. Kita ini masih hidup, kalau disuruh sholat, malasnya luar biasa. Datang ke kuburan tuh, kata orang kuburan, gua pengen begini, pengen begono, bisa nggak? Nggak bisa. Maka syukuri gitu kan, supaya kita semangat ibadah itu. Bandingkan orang yang di dalam kubur, kalau mereka suruh bangun, dikasih waktu hanya sholat 2 rakaat saja, mereka pasti akan sholat itu. Kalau kita masih banyak waktu nggak untuk sholat? Banyak. Makanya mati itu musibah, tapi musibah biasa saja. Musibah yang paling hebat tuh musibah apa? Idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu. Wah, bapak-bapak yang udah pensiun, udah mau kemana lagi, di masjid aja udahlah. Pulang-pulang ya? Ya nggak usah, ya pulang pas makan doang. Manfaatkan waktu tadi. Ya makanya kita alhamdulillah nih kan, kalau seperti ini subuh kita nikmati sampai suruh, masya Allah. Itu menikmati waktu. Insya Allah kami akan ketemu dalam waktu yang dekat, kata Rasulullah kepada ahli kubur. Wadattu law ana qad ra'ayna ikhwanana. Kata Rasulullah, aku senang kalau aku ketemu dengan saudara-saudaraku. Ini kata Rasulullah. Qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Kata sahabat, kita ini kan saudara engkau ya Rasulullah. Kenapa harus nunggu yang lain ketemu saudara engkau? Siapa saudara engkau itu? Kata Rasulullah, antum ashabi. Antum bukan saudara, sahabatku. Bisa membedakan nggak antum antara sahabat dengan saudara? Kalau sahabat itu hidup sejaman Rasulullah, ketemu Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, itu sahabat. Kalau kita ini nanti saudara Rasulullah karena nggak pernah ketemu. Rasulullah rindu kepada kita ini, ya. Rasulullah rindu kepada kita. Antum rindu nggak kepada Rasulullah? Amin ya Allah. Ya, kata Rasulullah, aku ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, kita ini saudara engkau ya Rasulullah. Antum ashabi. Antum bukan saudara tapi sahabat. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'du. Sedangkan saudara-saudara kita tuh nanti belum datang kepada kita, belum ketemu. Kalau kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'da min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau tahu ya Rasulullah nanti engkau ketemu saudara-saudara engkau? Dari mana? Gimana ngebedainnya? Ini saudara engkau dan ini bukan. Bagaimana engkau membedakannya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ara'aita law anna rajulan lau khayl gurran muhajjalah baina dhahri khaylin dahmun bihim ala ya'rif khaylah.
Sekarang ada orang punya onta putih dan onta hitam. Bisa nggak membedakan mana onta saya, mana onta orang lain? Bisa kan? Antara putih dan hitam. Itu analoginya. Kan ada onta putih, onta hitam istilahnya. Ketika ente punya onta putih, onta hitam, ente bisa ngebedain nggak? Onta ente hitam apa putih? Putih. Berarti jelas tuh bisa membedakan antara hitam dan putih. Bala ya Rasulullah, ya kita bisa membedakan itu. Fa innahum ya'tuna ghuran muhajjalin. Nah, mereka itu juga saudaraku itu, karena wudhu mereka pun cerah. Oh, itu berarti umat saudaraku itu. Ya, mungkin aja ada wajahnya yang serem bisa jadi, itu bukan itu. Ya, jadi membedakannya gimana? Nanti mereka akan datang kepadaku, ya'tuna ghuran muhajjalina minal wudhu. Mereka itu putih cemerlang karena sinar wudhu. Nah, makanya wudhu kita supaya betul-betul ya diperhatikan, jangan sampai tidak sempurna. Wa ana faradtum 'alal haud, dan setelah itu aku ajak mereka menuju telaga. Karena udah tahu nih, oh itu saudara saya, ya diajak oleh Rasulullah. Ya, diarahkan menuju telaga. Innahum fa'tu sahqan. Lalu mereka mengucapkan kepada mereka dengan segala kebahagiaannya. Jadi apa yang saya sampaikan pagi hari ini, kita jangan sampai wudhunya tidak sempurna. Dan tidak bisa hanya wudhu saja, ada kaitannya wudhu menuju ke masjid. Karena secara umum kalau kita wudhu mau sholat, jadikan wudhu itu adalah tiket menuju masjid, kira-kira gitu. Kalau wudhu nggak ke masjid, rasanya rugi. Makanya kan kita disunahkan dari rumah wudhunya. Ya, bapak-bapak mau ke masjid disunahkan wudhunya dari rumah. Dan itu sudah dikawal oleh malaikat menuju masjid ini. Dan begitu berikutnya, sehingga jangan sampai wudhu dan masjid tidak ada hubungannya. Ya, sudah tentu sholat, berarti memang sholatnya kita usahakan di masjid. Maka ibu-ibu saya sering sampaikan, karena ibu-ibu memang afdolnya di rumah, bukan berarti tidak boleh di masjid, ya kan? Nah, kalaupun ibu tidak ke masjid tidak apa-apa, bapaknya suruh ke masjid. Kalau enggak juga ibu anter. Iya, ya ibu anter. Atau ibu minta dianterin. Masa ke mall dianterin, mau nganterin, suaminya ke masjid nggak mau nganterin? Pak anterin ke mall ya, oke, dianterin kan sama suaminya kan? Ya. Tapi kalau memang juga disuruh ke masjid nggak mau, ibu anter. Atau kalau nggak mau dianter, ibu minta dianter. Insya Allah. Ya, ini mestinya kenikmatan dalam hidup ini ada kaitannya dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.